Shalom, Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Agape, dan para petugas pelayanan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Sebelum memulai rangkaian ibadah kita pada hari ini, perkenankan saya untuk membacakan berita jemaat pada minggu ini. Yang pertama, kebaktian rumah tangga, pengucapan syukur, dan kebaktian kategorial, petugas, tempat, dan waktunya sesuai dengan yang tertulis pada lembaran warta jemaat. Yang kedua, Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Agape mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga selalu dalam berkat Tuhan. Kunjungan doa ulang tahun dapat dilihat di lembaran berita jemaat. Selanjutnya, disampaikan kepada seluruh warga jemaat GKI Agape bahwa ibadah tatap muka, ibadah minggu di gereja akan kita laksanakan mulai tanggal 7 November 2021. Waktu ibadah seperti biasa, yaitu pagi pukul 8 WIB dan sore pukul 17.00 WIB atau pukul 5 sore. Mohon bantuan untuk dapat mensosialisasikan kepada teman-teman yang lain yang belum sempat mendengar berita jemaat ini. Berita keuangan sepanjang minggu yang lalu tidak ada perubahan dan sesuai dengan yang tertera di berita jemaat. Dan jikalau terdapat selisih penulisan, mohon dikonfirmasikan ke perbendaharaan untuk dapat dikoreksi dan diperbaiki. Untuk lebih jelas dan lengkap, berita jemaat dapat dilihat pada lembaran berita jemaat yang sudah disampaikan melalui WhatsApp grup jemaat. Demikian berita jemaat disampaikan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu pembukaan. Lagu pembukaan kita terambil dari Kidung Jemaat nomor 2, baitnya yang pertama hingga yang kedua, dengan judul Suci, Suci, Suci. Pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian dimohon untuk berdiri. Tuhan
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita di kesempatan minggu hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, dan kita tahbiskan ibadah ini dalam votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mohon izin, saya akan membuka masker untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus terkasih. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Engkau telah menjaga kami di dalam setiap kehidupan kami, warga jemaat-Mu. Ya Bapa, berilah kami segala berkat bagi jemaat-Mu. Ampunilah dosa kesalahan kami, baik dalam perkataan, perbuatan kami, karena kami tidak tahu apa yang kami telah perbuat. Tapi kami yakin dan percaya Engkau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Biarlah surah doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari kitab Ayub 23 ayat yang pertama dan sampai yang ke-9 dengan perikop Ayub ingin membela diri di hadapan Allah.
Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Aku ke barat, tidak kudapati dia. Di utara kucari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, jemaat diundang menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405, bait yang pertama dan yang kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Petunjuk hidup baru, jemaat dimohon berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terdapat dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Demikian bunyinya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan kemurahannya, kerendahan hati,
kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari kidung nyanyian, yaitu PKJ nomor 252, Bimbing Aku Ya Tuhan, yang dinyanyikan 2 kali. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Lucia Pebianti STH. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang akan kita baca bersama di kesempatan hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu ditetapkan dalam Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat 31. Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat 31, dan sebelum kita membaca bagian dari firman ini, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk waktu dan juga kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga saat ini kami boleh untuk beribadah bersama. Kami bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun kami masih mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Namun kami percaya berkat Tuhan senantiasa dinyatakan bagi kami, dan kami juga boleh menikmati akan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan juga ya Allah, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami.
Dan saat ini kami mau bersama-sama untuk membaca bagian dari Alkitab. Kami memohon hikmat yang berasal daripada Tuhan. Karuniakan kekuatan bagi kami ya Allah, supaya kami boleh untuk mengerti firman ini. Bahkan ketika kami merenungkannya, Tuhan juga berkenan karuniakan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, bahkan juga ketika kami melakukannya. Kami juga memohon ya Allah, jauhkan dari kami segala pikiran yang tidak menentu, yang hanya akan menghalangi kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karuniakan Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh untuk memahami firman ini dengan sempurna, meskipun di tengah segala keterbatasan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat 31 saya akan baca bagi kita. Demikian bunyinya. Judulnya adalah Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah, dan pembacaan kita hari ini Bapak Ibu ada 2 perikop ya. Yang pertama, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Dan yang kedua adalah upah mengikut Yesus. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Perikop yang kedua, upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Sampai sedemikian pembacaan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Meskipun kita masih melewati layar ini ya, kita bertemu, namun kita bersyukur bahwa di dalam segala keadaan
Tuhan senantiasa mengizinkan dan memungkinkan kita untuk dapat tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian Alkitab yang telah kita baca tadi merupakan satu cerita ataupun satu pengajaran yang Yesus sampaikan, dan ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, tentang bagaimana Tuhan Yesus katakan betapa sukarnya begitu orang kaya itu masuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini terjadi dalam perjalanan Yesus ya. Dikatakan kalau di dalam ayat yang ke-17 pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Jadi ini perjalanan Yesus di Yudea, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan ibaratnya begitu ya, ini perjalanan Yesus menuju kepada akhir dari kehidupannya. Jadi dalam perjalanan itu Yesus bertemu dengan seseorang. Dikatakan orang itu berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya bertanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang ini ya kalau disimpulkan dari ketiga Injil ya, orang ini merupakan seorang muda yang kaya katanya. Seorang muda yang kaya. Jadi bisa kita bayangkan begitu ya, kalau namanya seorang muda tentu kita bisa untuk memperkirakan usianya berapa begitu. Dalam kemudaannya ia sudah memiliki harta yang banyak. Dan kita percaya ya kekayaan ini merupakan hasil kerja kerasnya. Kita tidak tahu juga pekerjaannya apa, tidak diceritakan dalam Alkitab ini. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini ada satu pertanyaan ya, yang ia sampaikan, dan kita bisa membayangkan bahwa pertanyaan ini mungkin sudah ada di dalam benaknya selama ini ya, karena kekayaannya itu membuat dia bertanya-tanya apalagi yang harus ia lakukan ini. Biasanya kan seperti itu. Jikalau orang sudah memiliki kekayaan yang begitu banyak ya, mungkin ia juga akan bertanya, apa yang harus saya lakukan kemudian ini? Apa yang harus saya perbuat ini? Dan ini juga yang dilakukan oleh orang muda yang kaya ini. Katanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, ternyata kalau kita mendengar pertanyaan ini, dia mencari bagaimana, apa yang harus ia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa artinya Bapak Ibu? Berarti kehidupan abadi, kehidupan yang diwarnai dengan keselamatan, kehidupan yang diwarnai dengan anugerah Tuhan. Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal berarti kehidupan yang tidak akan berkesudahan begitu, bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di sini Yesus memberikan jawaban bahwa ya, ada hal-hal yang harus ia lakukan. Segala perintah Allah di ayat yang ke-19. Dan ini Bapak Ibu, mungkin kita tahu ini dikutip dari 10 hukum perintah, beberapa bagian dari 10 hukum perintah. Jadi di sini di ayat yang ke-19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi Yesus sepertinya mengingatkan dia begitu ya, tentang apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Bahkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus mengutip dari 10 hukum perintah ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Kalau jangan mengurangi hak orang mungkin tidak ada di dalam 10 hukum perintah, tapi itu tersirat begitu ya. Dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini mungkin bagian yang penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa mengurangi bagian yang lain juga penting begitu. Dan dikatakan bahwa semua itu sudah kulakukan, kata orang muda yang kaya ini. Namun ada yang kurang. Kalau kita membaca bagian selanjutnya, Tuhan Yesus katakan, jualah
Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi pertanyaan buat kita. Ketika misalnya kita memiliki harta yang banyak, ya, harta itu kita peroleh dengan kerja keras kita. Harta itu kita peroleh dengan susah payah begitu. Sampai kita bisa berhasil memiliki harta yang begitu banyak. Dan itu biasanya orang menyimpan harta itu kan untuk masa depan, untuk investasi dan sebagainya. Tapi sekarang ketika ada yang menyarankan kepada kita, juallah begitu. Semua hartamu itu dan bagikanlah kepada orang miskin hasil penjualannya itu. Apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Tentu kita akan sama ya, respon kita mungkin sama dengan orang muda ini. Dia merasa sedih karena hartanya banyak. Ketika dia disuruh untuk menjual semua hartanya itu, ya, dia merasa sedih. Betul ya, itu manusiawi sekali ketika merasa sedih karena ini sudah ada sebagai hasil kerja keras. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi ya, di sini Tuhan Yesus katakan, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini sebenarnya Tuhan Yesus ya ingin supaya orang muda yang kaya ini memiliki memiliki niat hati, ya, memiliki ketulusan untuk membagikan apa yang ia miliki itu kepada orang lain yang membutuhkan. Orang lain yang membutuhkan ini bukan hanya orang yang tidak berpunya, ya, tidak memiliki harta, tetapi orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, begitu, membutuhkan kepedulian. Ini yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada orang muda yang kaya ini. Di sini Tuhan Yesus mau untuk melihat sejauh mana ia tulus untuk mau mengikuti Yesus begitu ya. Mau mengikuti Yesus itu artinya kita menanggalkan semua yang kita miliki ini, kemudian mengikuti Yesus. Kalau kita memiliki harta yang banyak ya, kata Yesus, jualah itu semua begitu. Berikanlah untuk orang miskin. Namun kalau saya memahaminya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan berarti bahwa ketika kita memiliki harta yang banyak itu lalu kita menjual semuanya. Lalu apa yang kita punya begitu. Tapi artinya bahwa apa yang ada di dalam diri kita ini ya, termasuk di dalamnya harta ya. Harta itu terkadang mengikat orang, Bapak Ibu. Harta itu terkadang mengikat orang sehingga orang merasa takut, orang merasa cemas, khawatir, tidak ada ketenangan dalam dirinya. Kemudian juga ada orang yang memanfaatkan harta ini untuk sesuatu yang tidak bermanfaat begitu ya. Saking banyaknya harta ya tidak tahu lagi mau bikin apa dengan harta ini, dan terkadang tidak ingat ya kepada orang lain yang membutuhkan. Terkadang tidak semua ya, banyak juga orang kaya yang peduli begitu. Tapi yang Tuhan Yesus soroti di sini adalah bagaimana kekayaan itu ya jangan sampai mengikat. Jangan sampai membuat orang tidak peduli. Jangan sampai membuat orang ya lalu fokus hanya kepada harta itu saja, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Ini yang Tuhan Yesus mau ingatkan kepada orang muda yang kaya ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya ya, ketika kita mau mengikuti Yesus, kita tanggalkan semua yang bersifat keduniawian yang membuat kita jauh dari Tuhan. Salah satunya adalah ketika kita memiliki kelebihan, memiliki harta yang berlebih, Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan kepedulian kita juga kepada orang lain yang membutuhkan. Ini yang Tuhan Yesus kehendaki. Jangan sampai kita menumpuk harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan juga tidak membangun untuk diri kita, demikian juga untuk iman kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ini juga memberikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa kepedulian terhadap orang lain, orang miskin, orang yang sedang sakit, orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang membutuhkan pertolongan, ini yang Tuhan ajarkan supaya kita memiliki kepedulian terhadap mereka. Oleh sebab itulah gereja memiliki tugas utama yaitu diakonia, melayani. Beberapa kali saya katakan bahwa jikalau gereja tidak melayani, maka gereja itu adalah gereja yang mati. Jikalau gereja tidak melakukan tugas diakonia, gereja adalah gereja yang mati. Boleh dikatakan itu identitas Bapak Ibu. Ketika gereja melayani orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, orang yang sedang sakit dan sebagainya. Ketika gereja melayani, itulah identitas gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat respon dari orang muda yang kaya ini. Dia menjadi sedih katanya. Ya, oke lah, manusiawi begitu ya. Kita merasa sedih bahwa ada orang yang menyuruh kita untuk menjual harta kita kemudian bagikan kepada orang miskin. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi bukti bahwa orang muda yang kaya ini belum siap untuk mengikuti Yesus. Belum siap. Sehingga dia merasa sedih. Ya. Jikalau dia siap, dia akan segera untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya. Nah, ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupan kita ini ketika kita mau untuk mengikuti Yesus dikatakan ya, maka kita harus menanggalkan semua keduniawian di dalam diri kita. Kalau kita mau untuk mengikuti Yesus. Dan menanggalkan itu ya Bapak Ibu harus total ya. Contohnya saja, kita harus menanggalkan perilaku lama kita. Kita harus menanggalkan segala yang tidak baik dari diri kita. Kita ini manusia, kita bisa berpikir. Kita diberikan akal budi oleh Tuhan untuk mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, tentu kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menilai diri kita sendiri. Saya ini sudah melakukan yang baik atau tidak? Sudah Tuhan karuniakan akal budi. Namun terkadang kita saja yang tidak mau untuk menggunakan akal budi ini untuk menilai diri kita sendiri ya. Kadang kita merasa apa yang saya lakukan benar saja, apa yang saya lakukan baik saja ya. Ya benar di mata kita manusia belum tentu benar di mata Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus katakan alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah, ini juga menjadi sesuatu hal yang sesuatu hal yang mungkin dalam tanda kutip mengganggu juga pikiran kita. Jadi kalau di sini ya, apakah orang kaya itu tidak bisa masuk kerajaan Allah? Tuhan Yesus tegaskan lagi, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita pasti tahu apa itu lubang jarum. Kita tahu bagaimana modelnya unta. Ya. Unta itu kan binatang yang sangat besar begitu, bukan binatang kecil. Bukan dia sebesar semut. Semut aja mungkin agak susah masuk ke dalam lubang jarum, apalagi unta begitu ya. Di sini Tuhan Yesus katakan bahwa kayak tidak mungkin begitu. Ya, hanya lebih mudah seekor unta masuk melewati lubang jarum. Lebih tidak mungkin lagi begitu ya, seekor unta masuk melewati lubang jarum. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Tetapi ya, hal ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa ada kemungkinan ya. Walaupun tidak mungkin, tetapi ada kemungkinan begitu. Orang kaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus melihat respon atau reaksi dari orang muda yang kaya tadi, sehingga Yesus mengucapkan pernyataan ini.
Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kembali kita diajarkan begitu ya, dan ini bukan hanya untuk orang kaya atau orang beruang, tapi untuk kita semua. Bahwa ketika kita mau untuk mengikuti Yesus, ketika kita mau untuk menjadi bagian dalam kehidupan kerajaan Allah ya, kita harus mau menanggalkan begitu. Itu saja kuncinya. Kita menanggalkan semua hal yang mengikat kita dengan dunia ini. Menanggalkan semua hal yang membuat kita lupa dengan Tuhan. Menanggalkan semua hal yang membuat kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Menanggalkan semua hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Menanggalkan semua hal yang membuat kita ya tersesat begitu. Mungkin dalam perilaku kita, mungkin dalam tutur kata kita, dan juga mungkin dalam pikiran kita. Kita harus menanggalkan semua itu Bapak Ibu. Supaya kita bisa untuk mengikuti Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Barulah kamu bisa mengikut aku. Menyangkal diri dan memikul salib, itu kuncinya. Salah satunya ya kita jangan terikat dengan harta benda kita. Kalau ada yang bisa kita bagikan ya kita bagikan begitu. Kalau ada yang bisa kita berikan kepada sesama yang membutuhkan ya kita berikan. Jangan menutup mata begitu ya. Ketika ada orang yang miskin, ketika ada orang yang mungkin mengalami bencana, ketika ada orang yang terpapar begitu ya COVID-19, kita jangan menutup mata. Meskipun kita tidak bisa memberikan atau membagikan harta kita, kita ada bersama-sama dengan mereka. Kita mendukung mereka. Kita menopang mereka. Apalagi yang tengah berduka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita ini. Kita menanggalkan semua yang mengikat kita dengan dunia ini dan kita mau untuk hidup menurut dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan apa yang diajarkan di dalam bagian berikutnya, di perikop berikutnya di ayat 28 sampai 31, upah mengikuti Yesus. Ya, Petrus berkata bahwa kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita meninggalkan dan menanggalkan segala sesuatu keduniawian yang mengikat kita, baru kita bisa mengikut Tuhan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Bapak Ibu, apakah itu artinya kita harus meninggalkan semuanya? Meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, meninggalkan pekerjaan kita. Baru kita bisa mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ya, di sini Tuhan Yesus mau tegaskan, mau katakan kepada kita ya, apapun yang mengikat kita di dunia ini itu yang harus kita tinggalkan dan tanggalkan. Contoh saja ya, ketika kita memiliki masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita mungkin bermasalah dengan suami, kita mungkin bermasalah dengan istri, kita mungkin bermasalah dengan anak-anak atau dengan mertua atau dengan orang tua kita. Itu yang harus kita tinggalkan begitu. Semua masalah itu harus kita tinggalkan. Semua masalah itu harus kita tanggalkan Bapak Ibu. Hidup berdamai. Ketika kita memiliki masalah dengan orang di sekitar kita, harus kita tanggalkan. Ketika kita memiliki masalah dalam pekerjaan kita, dengan rekan-rekan kerja kita, semua masalah itu harus ditanggalkan. Baru kita bisa mengikuti Tuhan Yesus. Jangan sampai masalah itu menjadi racun dalam kehidupan kita, yang akan membawa kita kepada penderitaan.
Dan juga itu akan menjauhkan kita dari anugerah Tuhan. Kita jangan menyimpan dendam, iri hati, kebencian terhadap sesama kita. Itu yang harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Kita harus mau untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Otomatis kita bisa mengikuti Tuhan. Dan itu semua akan diberikan oleh Tuhan kembali dalam kehidupan kita menjadi berkat. Kalau dikatakan di sini 100 kali lipat, berarti itu berlipat-lipat ganda lagi yang Tuhan karuniakan bagi kita. Ketika kita dengan tulus dan sukacita, dengan rela hati memberikan pertolongan, bantuan kepada orang yang membutuhkan, Tuhan juga akan mengembalikan lagi kepada kita beratus-ratus kali lipat. Tapi jangan itu yang menjadi patokan kita ya Bapak Ibu. Jangan langsung kita berpikir, oh aku harus mengasihi nih untuk sesama yang sedang membutuhkan, karena nanti Tuhan akan mengembalikan lagi kepadaku. Ya, tidak usah kita memikirkan seperti itu. Yang kita pikirkan adalah kita memberikan dengan sukacita, dengan sukarela, dengan suka hati tanpa embel-embel begitu ya. Kita memberikan dengan tulus, sehingga Tuhan sendiri yang akan memperhitungkan itu di dalam kehidupan kita. Dan boleh dikatakan bahwa jikalau kita memberikan itu Bapak Ibu, itu menjadi gaya hidup kita begitu, dengan apa yang kita miliki begitu ya. Kalau tidak ada yang bisa kita bagikan, kita bagikan apa yang bisa kita bagikan, seperti halnya kita membagikan kepedulian kita, memberikan kasih kita ya. Kalau harta tidak kita punya begitu, kita bisa memberikan waktu kita, hati kita untuk menolong orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada intinya bahwa di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita ya. Yang pertama adalah kita harus menanggalkan semua bentuk keduniawian kita. Semua bentuk hal yang mengikat kita di dunia ini. Semua bentuk hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Semua bentuk hal yang membuat kita juga jauh dari kasih terhadap sesama. Itu harus kita tanggalkan. Dan juga kita harus mau untuk memberikan kehidupan kita, memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Karena inilah gaya hidup yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Gereja menjadi hidup, gereja menjadi menjadi saluran berkat. Itulah yang Tuhan Yesus mau ajarkan melalui tindakan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan bukan hanya gereja sebagai gedung dan persekutuan, tetapi juga di dalam diri kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan dan perbuat itu juga akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memperhitungkan itu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu yang baik bagi kita. Sehingga kehidupan kita pun seumur hidup kita ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu dan melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai dan memampukan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari firman ini. Kami boleh untuk kembali dinasehati, diingatkan bagaimana menjalani kehidupan kami ini. Belajar dari apa yang diceritakan melalui cerita orang muda yang kaya ini. Kami juga diajarkan untuk meninggalkan serta menanggalkan semua hal duniawi yang mengikat kami. Kami boleh untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Meletakkan kehidupan kami ini untuk menjadi berkat bagi diri kami secara pribadi maupun bagi sesama. Dan juga ya Allah, mampukan kami untuk senantiasa menyadari bahwa apa yang kami perbuat dalam kehidupan kami ini, itu juga yang akan kembali bagi kami. Tuhan akan mengaruniakan segala yang baik ketika kami mampu untuk melakukan segala sesuatu yang baik pula.
untuk sesama kami. Dan biarlah ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk kehidupan semua jemaat Tuhan di jemaat GKI Agape ini. Berkati semua jemaat dalam setiap kehidupan, dalam aktivitas pekerjaan, dalam rencana masa depan, bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga dan anak-anak terkasih. Karuniakan hikmat dan kekuatan ya Allah, sehingga semua anggota jemaat di tempat ini boleh untuk merasakan dan menikmati kuasa kemurahan Tuhan. Dan itu boleh diwujud nyatakan dalam sikap hidup sehari-hari untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Berkati jemaat Tuhan dalam setiap tugas, pekerjaan, aktivitas. Biarlah semuanya menjadi saluran berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak terkasih di dalam setiap jenjang usia dan jenjang pendidikan mereka, serta untuk masa depan mereka. Biarlah mereka boleh untuk menjalani masa pendidikan mereka dengan baik. Mereka boleh untuk senantiasa beriman dan berpengharapan di dalam setiap keadaan yang mereka rasakan. Dan juga ya Allah, kami memohon campur tangan Tuhan untuk proses belajar anak-anak terkasih saat ini. Memang mereka belum dapat untuk bersekolah seperti biasa. Namun biarlah segala yang mereka jalani saat ini tetap menjadi sarana yang baik untuk proses belajar mereka. Sehingga mereka tetap diperlengkapi di dalam ilmu serta pengetahuan untuk masa depan mereka. Dan juga ya Tuhan, untuk semua wacana dilaksanakan sekolah tatap muka, kami juga mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai, sehingga semuanya itu juga akan mendatangkan kebaikan, baik bagi pihak sekolah maupun bagi semua peserta didik. Karena segala sesuatunya kami percaya telah dirancangkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh mengimani segala sesuatu sebagai kehendak Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudari terkasih kami jemaat Tuhan yang saat ini tengah mengalami pergumulan dalam kehidupan. Karuniakan juga kekuatan bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh untuk melewati dan mengatasi setiap pergumulan mereka itu dengan kuat kuasa pertolongan Tuhan. Biarlah mereka tetap beriman dan berpengharapan, pun ketika menghadapi segala hal yang sulit dalam kehidupan mereka. Demikian juga untuk saudara-saudari terkasih kami jemaat Tuhan yang saat ini tengah dalam keadaan sakit. Mereka yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang harus menjalani perawatan dan pengobatan saat ini. Kami juga berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menguatkan mereka. Karuniakan kesembuhan yang sejati bagi mereka ya Allah, supaya mereka boleh pulih seperti sedia kala untuk melanjutkan aktivitas kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan orang-orang yang tengah berduka cita saat ini karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Karuniakan kekuatan penghiburan bagi mereka ya Allah, supaya mereka boleh untuk menghadapi bahkan melewati masa duka ini dengan tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan kami di jemaat GKI Agape ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga persekutuan ini selalu ada. Di tengah pandemi COVID-19 ini persekutuan kami tetap boleh berjalan. Bahkan juga ya Tuhan semakin dipererat di dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam hal yang akan membuat perpecahan di tengah persekutuan ini ya Tuhan. Tapi biarlah kami boleh hidup saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi diri kami, bahkan bagi seluruh jemaat, bahkan bagi siapapun yang ada di sekeliling kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk MPH Jemaat GKI Agape.
Tuhan berkenan memberkati dan menyertai, supaya boleh untuk bekerja dan melayani dengan penuh sukacita, memberikan yang terbaik bagi jemaat di tempat ini. Bahkan untuk semua pendeta, penatua, diakon, semua pekerja gereja, untuk pemain musik, pemandu lagu, operator, dan juga yang membersihkan gereja ini. Kami juga menyerahkan sekalian ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami tetap boleh melayani dengan setiap keadaan yang kami alami pada saat ini. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk semua rencana program kerja dari MPH Jemaat GKI Agape ini. Tuhan berkenan memberkati. Bahkan untuk proses pembangunan kantor yang ada di depan gereja ini, kami juga tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu, sehingga pembangunan ini boleh selesai seperti yang diharapkan. Demikian juga untuk semua tukang yang bekerja, Tuhan juga karuniakan hikmat bagi mereka, untuk boleh mengerjakan pekerjaan ini dengan baik. Dan sertanya juga berkat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dan juga satgas yang dipercayakan, Tuhan juga karuniakan hikmat kekuatan, supaya mereka pun boleh dipakai sebagai alat damai sejahtera untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk semua rencana kehidupan kami di masa-masa yang akan datang, bahkan dalam perjalanan hidup kami di 1 minggu ini. Karuniakan berkat bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh melaksanakan kehidupan ini dengan penuh sukacita. Ketika kami menghadapi pergumulan dan persoalan, mampukan kami untuk mengatasinya dengan pertolongan Tuhan. Kami tidak mampu sendirian, kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami ya Allah. Oleh sebab itu, biarlah segala sesuatunya Tuhan jadikan sebagai segala yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga itu juga akan mendatangkan berkat damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seantero kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Untuk pengantar persembahan kita, hormatilah Tuhan dengan persembahan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Amsal 3 ayat yang ke-9. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita bersama-sama berdoa.
Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya lah datang dari Tuhan, dan kami berikan serta serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan jemaat menyanyi dari PKJ nomor 148 bait yang pertama dan yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hati kita. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Lagu penutup untuk mengakhiri ibadah kita yaitu dari PKJ nomor 249 bait yang pertama dan yang ketiga. Ya Tuhan, kuatkan imanku. Tuhan kuatkan imanku, jauh
kuasa